Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Pada video kali ini saya akan kembali mengaplikasikan teknik trading inverted bullish hammer dengan bantuan indikator. Oke. Nah, di sini jam 15.07 teman-teman. Oke. Sebelumnya di sini ada di GBP USD dan NZD ya. Dalam 5 menit ya, kita akan lihat GBP USD ya, ini dia candlenya 5 menit. Jadi kalau kita masuk di M1 berarti ini sebagai persepsi bukan konfirmasi. Oke. Kita bisa masuk di M1. Nah, di sini kita lihat 5 menit statusnya ini adalah ke deviasi 1, market sedang ranging, dan di M1 ini sudah masuk menit keempat. Ke-5 ya. Ke-4 ini jam 08 1 2 3 4. Berarti closingnya di sini ya. Nah, di sini 1 2 3 4. Nah, ini terakhir, ini bisa di buy nih yang terakhir. Oke, deviasi 2 konteks seperti itu 4 kali bearish, ini bisa di buy otomatis dalam candle M1. Oke, kita lihat ini bullish. Nah, itu manfaat dari pemahaman konteks dan inverted bullish hammer itu sendiri. Oke, kita akan tunggu. Karena ini deviasi 2. Candle terakhir itu biasanya ada ekor pada konteks ranging-ranging seperti ini. Nah, itu kan bullish. Nih. Bullish candle. Oke. Nah, kita lihat siapa tahu ada yang baru. Nggak ada ya. Soalnya udah masuk di menit ke-10. Yang sebelumnya NZD gimana jadinya? NZD. Oke. NZD USD ya. Jam 11.10. Ini kurang bagus deteksinya teman-teman. Harusnya masuk di 11.05 ya. Karena di sini 11.10. Berarti 11.05 itu ada di sini. Ya. Di candle ini. Ini 00, ini 05. Oke, kurang bagus ini deteksinya. Yaitu adalah doji. Kalau yang 11.15 ini yang tadi kita pakai di GBP USD. Nah, sini bagus deteksinya. Oke, 11.15. Ya. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena server yang saya gunakan untuk membaca candle bukan XM ya. Ya, di sini agak berbeda. Nah, kalian akan sesuaikan sendiri mana yang sama. Kalau sama berarti setiap broker ada volumenya, kan seperti itu. Kalau nggak sama berarti kayak gini nih. Kayak tadi di NZD. Nah, di sini dia deteksinya di sini. Oke. Dia deteksinya di sini. Maka selanjutnya ya kayak gini. Dia bukan buying pressure karena secara volume nggak ada. Jadi broker itu akan cenderung beda-beda. Di sini bullish, di sini bearish ya, doji, di sana inverted bullish hammer. Nah, gitu. Jadi perbandingan itu juga bagus untuk acuan
volume ya, volumenya real atau enggak nih kayak gitu. Kalau ada volume real biasanya candlenya itu tidak akan jauh-jauh beda teman-teman ya. Karena kenapa? Karena volume ada di sana. Setiap broker itu selisihnya sedikit. Kalau ranging ataupun bukan ranging, apa namanya, volatile gitu ya. Pergerakan price-nya sedikit volumenya, dia akan cenderung ya, cenderung bukan selalu tapi cenderung untuk menghasilkan candle yang berbeda, kemungkinannya tinggi. Oke, karena nggak ada teman-teman ya, ini kalian bisa lihat selisihnya dari menit ke 10 sampai ke 20 baru ada satu ya. Nah di sini jam 11, berarti ini 10 menit kemudian ya. Ini 10 menit, ini di jam 11, ini 10.50. Nah perlu 10 menit untuk menunggu ya kan. Ini 10.50 ke 11 kan 10 menit baru ada. Tapi ini di H1 ya. Ada H1, HM30 ada. Ya teman-teman bisa gunakan konfirmasi. Oke. Ini banyak sekali nih. Nah, ini adalah informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Caranya di bawah ini ada linknya, yaitu di forex.candlestickpriceaction.com. Nah, kalian klik menu indikator. Di sana kalian masukkan email dan membership untuk penyewaannya. Jadi kalian itu nyewa di sini untuk mendapatkan info-info seperti ini. Oke, kita akan pantau dulu. Ini udah menit keempat. Siapa tahu ada. Ini soalnya programnya di 17 aset ya. Jadi aset mata uang, Bitcoin, itu aja. Oke, untuk aset stok nggak ada. Aset mata uang dan Bitcoin. Oke, kita tunggu. Ini menit kelima. Biasanya langsung muncul ya, karena deteksinya itu di akhir menit. Jadi M5 closing, deteksi ada apa enggak, kayak gitu. Oke, nggak ada teman-teman ya, nggak ada. Oke, kita bisa lihat yang lain. Di BTC biasanya agak beda ya, agak beda. Kita lihat BTC H1, BTC H1. Oke, apa nih? Oh, di sini ada BTC ya. Enggak ada. Masuk H1 jam berapa itu? Jam 11.00 berarti jam 10 ya. Karena kan akhir deteksi di sana jam 10. Jauh sekali ya. Nah, di sini teman-teman, baru ya. Inverted Bullish Hammer 1 hour, 1 jam. Apakah ini buying pressure, selling pressure? Ini sekarang udah baru menit ke-16 berarti ya. Baru menit ke-16. Ini saya lebih ke doji ya, tapi di sini kayaknya pergerakannya up dulu di M5-nya nih. Karena udah lewat opening dia. Bahkan di M1-nya ya bergerak kencang banget. Nah, habis ini kita bisa buy di sini ya. Jangan di sell. Karena dia kan baru lewat dari itu. Baru lewat dari openingnya, dia ini nge-push sebenarnya. Nah, walaupun ini besar kayak akan ada retracement, jangan ya. Kita harus teruskan di sini untuk open buy. Oke, kita tunggu di sini ya. Kita gunakan yang itu. Yang BTC, ini BTC nih, BTC USD M1 ya. Ya, kalau price action semua ada, di M1 ada, M5 ada. Semua ada kalau price action ya. Tapi kalau kalian menggunakan support resisten, di semua juga ada. Cuma kadang-kadang orang tidak mau di lower time frame karena mereka menganggap
di sana nggak ada price action atau price actionnya nggak jelas, ya kayak gitu. Oke, kita lihat di sini closingnya. Ekspektasi saya bullish ya. Saya nggak mau melakukan. Nah itu dia, bullish kan? Dia nggak akan retracement. Mungkin banyak trader yang akan, oh di sini candlenya besar banget, kita sell di sini. Jangan ya. Kenapa ini saya buy di sini? Karena dia sedang di H1 ini sedang dia nge-push tadi openingnya, rejection di sini. Kalau kita lihat opening kan dia di closingnya di sini kan, di closingnya adalah di 831,42. Berarti di sini cari 831,42. Nah di sini 831. Nah di sini dia nge-push, dia baru lewat opening, makanya dia di sini bullish, bukan bearish. Tapi setelah ini kemungkinan ya. Jadi bisa kalian pantau lagi karena ranging adalah sifat dari inverted bullish hammer itu sendiri. Oke, kita akan tunggu lagi sekali ya. Di menit berikutnya ini kalau nggak ada ya sudah, berarti kita udah melakukan 2 entry soalnya. Ini juga udah 11 menit. Nah ini cocok buat teman-teman yang mencari konsistensi ya. Jadi kalau bingung kenapa sih strategi nggak sukses atau berubah-berubah terus, yaitu karena nggak ada data yang bisa kalian jadikan patokan. Kemudian ketika kalian trading dengan strategi kalian, daya ukurnya itu nggak ada ya, pengukuran itu nggak ada. Kalau di sini ada ya, di sini di menit ini ada, kalian bisa cari, bisa trace back di sini kenapa dia profit, kenapa dia enggak, kenapa buying pressure, kenapa selling pressure, dan kenapa doji. Oke, kayak gitu. Dan ini semua adalah inverted bullish hammer, baik itu di H1, di M30, perilakunya akan sama dengan yang di M5, bahkan di M1 ya, kalau kalian mendalami price action. Oke, ada teman-teman. Sini ada yang baru ini kan. Ini baru nih, menitnya jalan 15.20. Kita udah dapat email di GBP GBP dan GBP USD. Kita akan masuk GBP GBP M5 dulu ya, karena kita perlu paham konteksnya. Oke, ini berarti kan dia ranging di sini, oke. Kemudian di sini middle, di sini deviasi 1. Nah, area-area ini biasanya akan di push ataupun dia hanya menjadi doji. Nah, jadi pilihannya itu. Kalian harus observasi di M1-nya, apa pergerakannya dari inverted bullish hammer ini. Kemudian di GBP USD M5, nah ini juga sama nih. Kalau di sini memang konsolidasi market maker udah ada, cuma ini 2, oke. Kita akan mulai dari sini. M1 ini kayaknya buying pressure, cuma saya kok ragu ya. Kita akan lihat dulu ya. Kita akan pantau, ini berarti ekor atasnya teman-teman ya. Sini ada level yang cukup untuk notifikasi M1 ya. Nah ini udah candle kedua. Ini terakhir 1, 2. Ini candle kedua nih. Nah sekarang dia berinteraksi dengan resistennya nih. Oke. Apakah buying pressure ataukah di sini ranging? Kan itu aja. Kalau ranging ya udah, berarti habis ini dia akan menjadi setidaknya doji. Oke. Nah sekarang kita akan lihat dulu. Nah di sini saya belum berani karena konteks teman-teman. Di sini udah bullish, candle pertama, kedua. Kemudian sekarang kita di candle ketiga. Masih ada 4 dan 5. Kita punya candle ini ya, inverted bullish hammer ini. Oke. Maka ini buying pressure, dia habis meninggalkan 200 dan 20 EMA memang nge-push. Oke, kita akan lihat. Karena siapa tahu ini ada retracement dan dia bisa berakhir balik arah. Oke, kita akan lihat dulu di sini. Untuk yang JPY kita, nah ini kayaknya masuk sama konsolidasi nih. Ini statusnya sama ya.
Ini baru candle ketiga. Akhir 1 2 3 ya. Ini 3 candle udah bullish. Oh enggak, ini bearish ya. Oke. Yang di GBP USD di sini kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu di sini karena di sini opening. Kita nggak tahu dia nge-push atau enggak. Ini JPY juga, oh udah bullish di sini. Oke, kalau dia bullish di candle kelima mungkin kita bisa ambil. Ini ekornya. Yang berperan penting di sini adalah deviasi 1 ya. Jadi 1 2 3 bullish. Kemudian ada bearish ke sini ya. Kemudian yang terakhir bullish. Jadi apakah ini buying pressure atau tidak? Kita akan lihat di candle ini. Ini ekornya di atas ini masih. Oke, kita tunggu candle ini ya. Oke, di sini di sell teman-teman ya, jangan di buy. Karena ini resisten yang nggak jelas ditembus. Oke, di sini di bawahnya konsolidasi. Konsolidasi ini terjadi akibat dari deviasi 1. Jadi price kemungkinan akan balik lagi ke level 100 ini. Kemudian GBP di sini kurang yakin saya. Oke, sell. Kalau begitu sell. Di JPY, nah ini udah beres nih. Di GBP USD tadi kan rejection itu. Berarti deviasi 1 udah nge-reject. Kita akan lihat ya. Hasil candle ini. Di sini beres nih. Karena ini kebesaran. Konteksnya sedang konsolidasi dan dia tidak nembus resisten dari inverted bullish hammer-nya. Oke, ini udah berakhir bearish. Ini bearish. Nah, itu dia teman-teman, oke. Bearish. Kita udah melakukan part entry ini ya. Part entry bearish. Ya. Nah, karena ini udah berakhir, maka kita nggak melanjutkan di sini karena koridor kita adalah 5. Setelah 5. Oke, jadi ini adalah doji. Konsolidasi. Ini adalah merupakan ya kemungkinan konsolidasi juga bisa, tapi ini berakhir bullish ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini candlenya kayak gitu. Karena ini bisa berlaku konsolidasi juga, tergantung candle yang selanjutnya itu apa pergerakannya. Itu yang harus kalian juga perhatikan, oke? Nah, selanjutnya di menit ini nggak ada lagi, belum ada lagi tentang muncul notifikasi, oke? Jadi itu dia GBP JPY dan GBP USD. Ini langsung di dua arah ya. Karena kalau kita paham konteks, kita berpegang pada konteks. Apakah dia konsolidasi, apakah ranging, apakah trending, ya itu aja sebenarnya. Cuma ya bagaimana cara kita menangkapnya, kayak gitu. Kalau salah, tidak pernah konsisten, maka kita nggak akan bisa memprediksi candlestick probability. Oke, jadi itu teman-teman, buat teman-teman yang mau notifikasi seperti ini, untuk teman-teman pemula ini sangat bagus sekali. Karena di awal kalian belajar. Untuk teman-teman yang belum profit konsisten, maka ini adalah salah satu cara juga yang harus kalian terapkan agar bisa profit konsisten. Oke. Kemudian buat teman-teman yang udah lama trading tetapi belum profit konsisten, saya pastikan itu ada di mindset persepsi ya. Jadi teman-teman itu salah persepsi tentang dunia forex itu. Oke. Sistemnya udah salah. Ini sistem ini terbentuk dari teman-teman belajar sendiri, belajar ke sana ke sini, oke. Dan kemungkinan yang mengajari itu tidak paham apa sebenarnya seluk-beluk dari dunia forex ini dan bagaimana kita bisa mengambil data ataupun memaknai sebuah candle ketika dia terbentuk. Oke. Kayak gitu. Jadi perlu pembukaan persepsi. Persepsi itu harus dibuka dulu, baru bisa memperoleh sedikit kesadaran. Nah, dari situ kita akan melatihnya dengan ini ya, dengan satu strategi. Strategi saya sebenarnya ada 4 ya. Untuk doji tidak termasuk ya. Nah, ini salah satunya yang saya sudah aplikasikan.
di M5, M30, H1 dan H4. Oke. Itu dia teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana cara memprediksi candlestick selanjutnya atau next candlestick. Oke, jadi prediksinya sampai di sini. Oke, karena ini adalah akhir dari M5. Dan kita menggunakan M5 di sini. Nah, dia berakhir doji. Berarti sebenarnya tidak ada volume di sini karena buying pressure nggak ada. Oke. Kayak gitu. Jadi interaksi dengan EMA ini aja yang akan menggerakkan price. Oke teman-teman, itu dia. Silakan kalau mau, di bawah ini ada linknya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam trader.